Bism- Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sampai detik ini Allah senantiasa mencurahkan karunia yang sangat banyak kepada kita, dan di antara karunia yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita bisa bermajlis di majelis ilmu, yang mana ini merupakan suatu majelis agar kita bisa lebih baik, suatu majelis untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, suatu majelis untuk kita lebih dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita ketahui dari kecil bahwasannya manusia setelah meninggal di alam kubur nanti akan ditanya 3 perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapakah nabimu? Di dunia ini apabila kita ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sangat-sangat mudah bagi kita untuk menjawabnya. Ya, tapi di akhirat nanti atau di alam kubur nanti, seseorang bisa menjawab 3 pertanyaan itu, ya, tergantung dengan apa yang dia lakukan, tergantung dengan yang dia amalkan di dunia ini, dan tergantung seberapa dekat dia dengan Allah, seberapa dekat dia kenal dengan Islam, seberapa dekat dia mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana seseorang bisa menjawab 3 pertanyaan itu apabila dia tidak mengenal Allah, apabila dia jauh dari Allah, apabila dia tidak tahu apa itu Islam? Dia beragama Islam, tapi dia tahu hakikat Islam itu apa? Dia tahu Islam, tapi tidak mengamalkan apa itu Islam. Ya. Lalu bagaimana dia akan menjawab man nabiyyuk? Siapa nabimu? Bagaimana dia bisa menjawab apabila dia tidak tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak mengenal beliau, tidak dekat dengan beliau, tidak mengamalkan sunnah-sunnah beliau, tidak mengamalkan apa yang beliau perintahkan.
Bagaimana seseorang bisa menjawab 3 pertanyaan ini? Oleh karenanya, ya ikhwah, ayuhat talabah wa ayuhal ikhwah, majelis ilmu ini adalah cara kita untuk bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Majelis ilmu ini adalah di antara usaha kita untuk bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Dikarenakan dalam majelis ini kita dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita didekatkan dengan apa itu Islam. Kita dibacakan qala Allah wa qala Rasul. Kita diingatkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperdengarkan padanya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan remehkan majlisul ilm. Jangan sekali-kali meninggalkan majlisul ilm. Seseorang yang senantiasa meninggalkan majelis ilmu, bagaimana dia akan mengenal Allah? Bagaimana dia tahu tentang Islam? Bagaimana dia tahu sunnah Nabi Muhammad SAW? Bagaimana caranya? Oleh karenanya kenapa para sahabat semangat dalam mencari ilmu, bahkan sampai rela melakukan perjalanan 1.000-2.000 kilo untuk mendengarkan 1 hadis saja. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau rela jalan dari Madinah ke Syam, menempuh perjalanan 2.000 km, 1 bulan perjalanan untuk mendapatkan 1 hadis dari Abdullah bin Unais. Dari Abdullah bin Unais, 1 hadis saja. Kita lihat para ulama, Imam Bukhari dan imam-imam yang lainnya, mereka melaksanakan rihlah fi talabil ilm, jalan 5.000 km. Jalan 5.000 km atau lebih dengan jalan kaki. Untuk apa? Mengambil hadis. Karena apa? Itu usaha mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya, mengenal agama Islam. Mereka rela jalan menempuh jarak yang sangat jauh. Untuk apa? Agar mereka bisa menjawab man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Lalu sekarang majlisul ilm sudah ada di dekat kita. Kita tidak harus sampai menempuh jarak 1.000 km dan tidak usah berjalan. Bisa menggunakan motor, bisa menggunakan mobil, dengan mudah kita untuk datang ke majelis ilmu. Tapi mengapa banyak di antara kita yang menyia-nyiakan hal tersebut? Apakah dia sudah percaya diri, yakin sudah bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut? Apakah dia sudah yakin? Kalau belum yakin, kenapa tidak ada usaha? Kenapa tidak berusaha? Oh, capek, baru selesai kerja, baru pulang tadi 5:30, baru pulang tadi jam 5, ingin istirahat dulu. Ya akhi, wahai saudaraku, yang namanya jannah itu diliputi oleh hal-hal yang kita benci. Hujibatil jannah bil makarih. Yang namanya surga itu diliputi oleh hal yang kita benci. Memang capek. Udah kerja kemudian harus duduk ke majelis ilmu, memang capek. Tapi bukankah antum pun capek ketika antum harus menghasilkan harus mencari ma'isyah? Bukankah antum capek untuk mencari seharinya 100 atau 200 ribu atau 300 ribu? Bukankah antum pun capek dan antum sabar 8 jam 9 jam untuk ada di depan komputer, untuk ada duduk di meja pekerjaan, di meja pabrik atau dan sebagainya. Antum rela 7 jam, 6 jam di depan mesin. Antum sabar untuk apa? Mendapatkan sedikit rupiah, sedikit harta duniawi. Tapi mengapa ketika mencari sesuatu yang lebih berharga, yang kekal abadi, antum tidak mau berkorban? Antum tidak mau bersabar? Ya, mengapa? Dikarenakan manusia sudah tertipu. Dikarenakan tadi, karena kurangnya pengenalan manusia kepada Allah dan Rasulnya dan kepada agamanya. Sebaliknya, dan di sisi yang lain, maka bersyukurlah wahai para penuntut ilmu, wahai para santri,
mudah-mudahan kalian dengan istiqomah duduk di majelis ilmu, ya, duduk di majelis ilmu sampai saat ini dan untuk kedepannya, mudah-mudahan dengan cara tersebut antum bisa menjawab man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Baik, ma'asyiral ikhwah wa talabah rahimani wa rahmakumullah. Pada malam hari ini kita akan kembali menjelaskan atau kembali membaca suatu kitab yang sangat berharga dari Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullah ta'ala. Nah, pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari bersama tentang keutamaan saling mencintai antar sesama. Saling mencintai antar sesama. Dan mencintai antar sesama ini bukan antar sesama ikhwah salafiyin saja, tapi sama muslim, sesama muslim. Nah, secara umum. Ya. Dan di sini pada pertemuan berikutnya akan lebih dijelaskan, akan lebih disampaikan lebih rinci lagi, ya, bagaimana sikap kita terhadap dalam kehidupan bermasyarakat. Qala Abu Hatim Al-Busti rahimahullah ta'ala, dzikru istihbabi luzumil mudarati wa tarkil mudahanati ma'an nas. Penyebutan tentang dianjurkannya bergaul dengan manusia. Bergaul dengan manusia tanpa melakukan dosa. Tanpa melakukan dosa. Ya, disunahkan untuk bergaul berlemah lembut dengan manusia tanpa melakukan dosa. Itu namanya mudaroh. Arti dari mudaroh. Mudaroh artinya dalam bahasa Arab bergaul berlemah lembut dengan manusia tanpa melakukan dosa. Watarkul mudahanah, dan meninggalkan mudahanah. Mudahanah ini bergaul dengan manusia tapi dia bergaul dengan manusia, lembut kepada mereka tapi dengan melakukan dosa. Tapi dengan melakukan dosa, terjatuh pada dosa. Ya. Dan di sini kata Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala, disunahkan, dianjurkan, ditekankan untuk bergaul dengan manusia tanpa tunduk pada mereka, tanpa melakukan dosa, tanpa melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, dan dan menghindari perbuatan mudahanah, yaitu bergaul dengan manusia dengan jatuh ke dalam dosa. Ya. Karena di antara manusia ada yang dia itu ingin dekat dengan seseorang, tapi dengan melakukan apa yang dia inginkan, melakukan apa yang orang tersebut inginkan. Melakukan ini dilakukan, melakukan ini diinginkan lakukan. Karena apa? Agar menumbuhkan kecintaan antar sesama, padahal itu salah. Ya. Menumbuhkan kecintaan itu, menumbuhkan kecintaan antar sesama bukan dengan melakukan dosa. Karena bagaimana kecintaan akan muncul, kecintaan yang hakiki, ya. Bagaimana kecintaan yang hakiki yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala akan muncul dalam hati kita dalam keadaan kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi kecintaan dalam hati kita. Bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin? Mungkin seseorang yang melakukan dosa, ya, yang diantara melakukan dosa, mungkin akan tumbuh kecintaan, tapi kecintaan yang semu, kecintaan yang fana, ya, yang tidak akan kekal abadi, yang tidak akan kekal, yang tidak akan kuat, ya. Mungkin akan merasakan kecintaan tersebut, kesetiaan tersebut, tapi tidak kekal, ya. Kecintaan yang penuh dengan dengan kotoran-kotoran. Tidak kecintaan yang hakiki, bukan kecintaan di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan di sini ada perintah, ada anjuran dari Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala untuk kita bergaul, tidak mengurung diri di rumah. Tidak mengurung diri, tidak hidup sendirian, tapi bergaul dengan masyarakat, membuka diri, tidak hidup sendirian di dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, al-mu'minu alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adaihim khairun minal mu'minil ladzi
la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adaihim. Ala adaihim. Taib. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar dengan gangguan-gangguan yang mereka lakukan, ya, itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dan tidak bersabar dengan mereka. Seorang mukmin yang bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan manusia, dan dia itu sabar atas gangguan-gangguan yang timbul ketika bergaul, itu jauh lebih baik daripada seseorang yang tidak bergaul sama sekali dan tidak sabar atas gangguan mereka. Ya. Sekarang apabila kita menjadi seorang mukmin, mau jadi mukmin yang biasa-biasa saja atau mukmin yang lebih baik? Mau mukmin yang kurang ataukah mukmin yang baik? Ya, mukmin yang lebih baik ataukah mukmin yang lebih kurang? Tentunya kalau misalkan kita punya akal dan punya keimanan, kita ingin menjadi mukmin yang lebih baik daripada orang lain. Ya. Fastabiqul khairat. Kata Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan berlomba-lomba dalam kejelekan. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Hadis riwayat Tabarani. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita mengurung diri, bagaimana kita akan bermanfaat bagi orang lain? Bagaimana kita akan menjadi manusia yang terbaik kalau kita mengurung diri, kalau kita tidak menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain? Ya, bagaimana? Bagaimana? Ya, oleh karenanya di sini, ya, ada anjuran dari Rasulullah SAW, ya, untuk bergaul dengan manusia. Juga anjuran dari Abu Hatim Al-Busti, seorang ulama salaf, agar kita bergaul dengan sesama, tidak mengurung diri di rumah, tidak menjadi manusia yang benar-benar introvert. Ya. Dia tidak mau bergaul, tidak mau berbicara, ya. Nah, tidak mau tidak mau sabar atas gangguan atau perbedaan yang muncul ketika bergaul dengan orang lain. Qala Rasulullah SAW, kemudian Abu Hatim Al-Busti rahimahullah menyebutkan satu hadis an Jabir bin Abdullah, ya, minas sahabah alladzina yarwuna al-hadits aksar min alf, ya, di antara para sahabat yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000 hadis, dan beliau termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, mudaratun nas sadaqatun. Bergaul dengan manusia itu sedekah. Ya, sedekah. Nah, ketika kita bergaul dengan orang lain, bergaul dengan tetangga, ya, bergaul dengan masyarakat, ya. Nah, maka apa? Maka kita ketika bergaul itu mengeluarkan sedekah tanpa harus mengeluarkan materi, ya. Karena apa? Ketika kita bergaul ada senyum, ya. Ketika kita bergaul ada salam. Ketika kita bergaul ada kata-kata yang baik yang bisa diucapkan, ya. Maka itu semua sedekah bagi kita. Qala Abu Hatim Al-Busti rahimahullah, al-wajibu 'alal aqili an yazama mudarata ma'a man dafa ilaihi fil isyrah min ghairi muqarafatil mudahanah. Idil mudarah minal madari sadaqatun lahu wal mudahanah minal madahin takunu khati'atan alaihi. Yang wajib bagi seorang yang berakal, wahai orang-orang berakal, yang merasa berakal dengarkan, yang tidak berakal enggak ada di sini. Ya, yang tidak berakal tidak ada kan? Semuanya berakal semua, insyaallah. Wahai orang yang berakal, ya, wajib bagi kalian untuk senantiasa bergaul dengan manusia tanpa melakukan dosa. Ya, dikarenakan mudarah itu, bergaul dengan manusia itu adalah sedekah untuknya. Dan mudahanah, sedangkan mudahanah bergaul dengan manusia dengan melakukan dosa, ya, dia ingin
dekat dengan, ingin bergaul dengan masyarakat, akhirnya dia pun melakukan dosa. Ketika masyarakat, ya afwan, merokok, misalkan semuanya merokok, sudahlah supaya saya lebih akrab dengan mereka, saya pun ikut merokok misalkan. Salah, itu namanya mudahana. Namanya mudahana. Ya, mudahana. Nah, ketika masyarakat misalkan mereka melakukan satu hal yang jelek, misalkan bergibah misalkan, supaya saya akrab, saya ikutan juga pembicaraan mereka, ikut bergibah juga. Salah itu. Itu namanya mudahana. Mudahana. Tapi yang mudaroh yang dianjurkan, pergaulan yang dianjurkan adalah bergaul dengan mereka tanpa jatuh ke dalam kesalahan, tanpa melakukan suatu dosa. Ya, ketika mereka menawarkan sesuatu, misalkan mengajak untuk merokok, mengajak untuk misalkan walidzubillah minum makanan yang haram atau misalkan minuman yang haram, kita tidak ikut, meskipun kita dicibir, kamu itu banci misalkan, kamu ini penakut dan sebagainya, biarkan. Kita punya izzah, kita punya namanya kewibawaan, kita punya harga diri. Kita punya tekad untuk tidak jatuh dalam kesalahan. Nah, kita punya kekuatan. Taib. Qala Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala, al-wajibu 'alal aqili an yudariya an-nas madaratar rajul as-sabiha fil ma'il jari wa man dhahaba ila isyratin nas min haitsuhu qaddara 'ala nafsihi 'aishahu. Naam. Barang wajib bagi seorang yang berakal untuk bergaul dengan manusia. Untuk bergaul dengan manusia seperti seseorang yang berenang melawan arus. Melawan arus. Antum tahu berenang melawan arus? Itulah gambaran kata Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala. Kita bergaul dengan manusia dengan melawan arus. Seperti berenang melawan arus. Ada pernah enggak di sini? Ada yang ahli berenang? Ada yang ahli berenang enggak? TNI misalkan? Baik. Kalau tidak salah ada tata caranya. Kalau misalkan ada tips-tips khusus untuk berenang ketika ketika melawan arus. Ada enggak? Mungkin bisa memberikan faidah? Ada atau tidak? Atau ada ilmunya enggak? Pernah pelajari enggak? Bagaimana berenang melawan arus? Walam pernah dengar sedikit bahwasanya melawan arus itu Nah, walam Pokoknya mungkin di sini di antara hikmahnya berenang melawan arus itu berat. Tapi harus sabar memang. Kalau misalkan kita terbawa arus, kita akan tenggelam. Tapi kalau misalkan kita melawan di sini, maksudnya melawan arus ini, harus banyak bersabar. Memang berat. Karena masyarakat secara umum itu mungkin arusnya berbeda dengan kita. Kita inginkan kebaikan, mereka inginkan kejelekan. Tapi kita harus berenang melawan arus. Sedikit demi sedikit. Jangan sampai kita terlalu bersemangat, akhirnya lelah. Kalau kita terlalu bersemangat untuk melawan arus, lelah, akhirnya kita yang terbawa. Jadi pelan-pelan. Dalam bermasyarakat, dalam bergaul dengan masyarakat memang harus pelan-pelan. Makanya kata Rasulullah SAW, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Berikanlah kabar gembira kepada mereka. Mudahkanlah urusan-urusan mereka, jangan buat susah. Dan berikanlah kabar-kabar gembira bagi mereka. Jangan memberikan kabar yang jangan membuat mereka lari. Jangan membuat mereka lari. Misalkan kita lagi bergaul. Kemudian ada masyarakat atau tetangga kita isbal. Pak, neraka loh Pak. Pak, Bapak masuk neraka loh Pak kalau kayak gini Pak. Misalkan dia langsung tegas tanpa melihat kondisi Bapak tersebut. Kalau misalkan sudah dekat, bercanda itu mungkin insya Allah diterima. Tapi kalau misalkan baru kenalan, baru pindah, Bapak ini Bapak mau masuk neraka, jangan kayak gini misalkan. Ini namanya tunafiru. Ini namanya membuat orang lari. Buat orang lari. Tapi dekati dulu, kenali dulu bagaimana sikapnya, bagaimana karakteristiknya, supaya kita bisa dekat dan akhirnya kita bisa tahu bagaimana jalan untuk berdakwah. Dengan hikmah.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa bima rahmatin minallahi lintalahum." Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Dan dengan rahmat Allah lah engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalaulah engkau keras, kaku. Kalaulah engkau keras dan kaku, tidak lemah lembut, lan faddu min haulik. Mereka akan lari, akan kabur darimu. Akan kabur darimu. Ya, dan ini sudah terwujudkan. Sudah mungkin banyak yang pengalaman ya. Ya, mungkin banyak yang pengalaman seperti ini. Bagaimana seorang keras. Ya. Nah, taib. Kalau misalkan keras, ya maka apa? Lan faddu min haulik. Akan apa? Akan kabur darimu. Akan kabur. Nah, makanya di dalam bergaul itu sangat ditekankan yang namanya lemah lembut. Lemah lembut, tapi apa? Tidak berujung pada kita melakukan dosa. Ya. Jangankan masyarakat umum. Ya. Masyarakat umum itu Masya Allah, mereka baik-baik. Secara umum mereka itu baik. Ya, apalagi kalau misalkan yang mereka sering sholat berjamaah di masjid. Orang-orang baik mereka Masya Allah. Taib. Kalau kita bandingkan dengan Fir'aun. Ya. Masyarakat umum dengan Fir'aun lebih parah mana? Lebih parah mana? Fir'aun jauh lebih parah. Fir'aun mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ya, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ya. Kenapa Fir'aun ini? Kenapa? Ya, Fir'aun adalah contoh manusia yang paling buruk dikarenakan dia menganggap dirinya adalah sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Bayangkan manusia yang penuh dengan kerendahan, manusia yang sangat kecil, yang sangat hina, yang sangat lemah, ingin disejajarkan dengan Allah yang maha besar, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha atas segalanya. Ya, itulah penghinaan. Itu adalah apa? Benar-benar kesombongan yang paling besar. Ya, kesombongan yang paling besar. Taib. Fir'aun saja yang seperti ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika tahu Fir'aun seperti itu, tetap mengatakan kepada Nabi Musa, "Faqula lahu qawlan layyinan." Faqula lahu qawlan layyinan. Wahai Musa, ya, wahai Harun, katakanlah kepada Fir'aun itu perkataan yang baik, perkataan yang lembut. Ya, la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Agar Fir'aun itu ingat atau takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kasar. Dalam keadaan Fir'aun sudah levelnya sudah tingkat atas, tingkat paling tinggi dalam kekufuran. Dalam kekufuran. Apabila seorang nabi ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun dengan kata-kata seperti ini, lalu bagaimana kita kepada masyarakat muslim? Masyarakat muslim yang masih menjalankan sholat, maka apa? Jauh mereka lebih berhak untuk kita berikan kata-kata yang indah, kata-kata yang lembut kepada mereka, kesopanan kepada mereka. Ya, makanya apalagi para santri ini, para santri harus terdepan dalam memberikan kebaikan kepada masyarakat. Ya, ketika masyarakat lewat, antum lewat, ucapkan salam, assalamualaikum, tersenyum. Ya, buktikan bahwasanya antum adalah orang-orang yang mengikuti akhlak Nabi. Ya, akhlak Nabi. Nah, jangan ada kesombongan. Ingat, jangan ada kesombongan dalam diri antum. Mentang-mentang antum menuntut ilmu, jangan antum merasa antum lebih baik daripada mereka. Jangan antum merasa lebih baik daripada mereka. Ya, rendahkan diri antum di hadapan mereka. Bisa jadi mereka, ya kita tidak tahu siapa yang lebih baik di antara kita dengan mereka. Karena kita tidak tahu perkara hati kita. Ya, mungkin di antara kita juga, mungkin di antara mereka, Masya Allah ada yang salat malam rajin, 11 rakaat tiap malam. Mereka bangun jam 2, kita bangun pas azan subuh. Ya, nah, tahajud tidak, witir tidak. Sedangkan mereka, Masya Allah, salat malam iya. Ya, jangan remehkan mereka. Ketika kita bermuamalah dengan mereka, jangan kita sekali-kali menganggap diri kita lebih tinggi daripada mereka. Kalau kita menganggap lebih tinggi daripada mereka, ya, maka apa? Kesombongan yang ada. Kesombongan akan mengalir dari lisan kita. Keangkuhan yang akan mengalir.
Ya, akhirnya apa? Kita merendahkan mereka. Ya, tidak mau mendengarkan mereka. Ya, acuh terhadap omongan mereka. Ya. Ini berlaku pada siapapun. Selama seorang muslim, jangan kita menyombongkan diri di hadapan mereka. Ya. Taib. Kemudian kata Abu Hatim Al-Basri rahimahullah taala, wal basyaru ya qad rukkiba fihim ahwa'un mukhtalifatun wa taba'i'u mutabayyinatun fakama yashukku 'alaika tarku jubilta 'alaihi fakadzalika yashukku 'ala ghairika mujanabatu mithlihi. Taib. Sekarang apabila ada seseorang yang mengatakan saya tidak mau bergaul dengan si fulan dan si fulan. Kenapa? Si fulan seperti ini. Si fulan cerewet, si fulan keras kepala, si fulan misalkan apa? Ingin menang sendiri, si fulan seperti ini. Makanya ana tidak mau bergaul lagi. Ana ingin sendirian saja. Taib. Maka di sini ada tanbih dari Abu Hatim Al-Busti. Wahai manusia, engkau telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kecenderungan yang berbeda-beda. Dengan keinginan yang berbeda-beda. Dan juga dengan sifat yang berbeda-beda. Dengan tabiat yang berbeda-beda. Sebagaimana engkau sulit untuk meninggalkan sifatmu, sulit untuk meninggalkan tabiatmu, ya, sulit nggak untuk menghilangkan tabiat kita? Antum pendiam, antum tipe pendiam, disuruh ngomong, suruh cerewet, bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Nggak bisa, susah. Yang cerewet disuruh diam pun susah. Yang keras kepala disuruh untuk mengalah terus pun susah. Ya, yang lembut dipaksa untuk keras susah. Yang tegas, yang keras dipaksa untuk lembut susah. Karena antum mengalami sendiri. Ya, sebagaimana engkau sulit untuk merubah sifatmu, tabiatmu, ya, begitupun orang lain. Orang lain pun susah untuk merubah dirinya. Maka apa? Maka di sini kata Abu Hatim Al-Basri rahimahullah taala, "Falaisa ila safwi wa widadihim sabil." Tidak ada jalan untuk mencapai rasa cinta, mewujudkan rasa cinta. Tidak ada jalan untuk mewujudkan rasa cinta kecuali dengan bermuamalah, dengan bergaul sesuai dengan sifatnya masing-masing. Ya. Dengan wal iqda'i an mukhalafatim fil awqat. Dengan disertai sifat berpura-pura dari kekurangan masing-masing. Dengan disertai sifat berpura-pura tidak tahu dengan kekurangan masing-masing. Artinya apa? Saling berlapang dada satu sama lain. Kita tahu si fulan ini keras kepala, ya sudah. Ya, antum ketika misalkan dia sudah naik, sabar dulu saja. Sabar dulu. Ya. Nah, antum ketika tahu ini orangnya cerewet, ya sudah, biarkan dulu. Karena dia sedang bergejolak nih, sedang ingin lidahnya tidak bisa berhenti. Ya, enggak bisa. Kalau misalkan berhenti bisa pusing. Ya. Nah, begitupun antum yang pendiam, ayo bicara. Ya, mungkin orang yang cerewet pun ketika melihat antum diam kesel juga. Kok ini orang diam terus? Enggak pernah ngomong, enggak pernah berbicara ketika musyawarah. Ya, diam, iya, saya nurut sesuai dengan keputusan saja. Sesuai dengan ketua saja. Saya ikut aja apa yang dikatakan oleh ketua. Ya, kadang mungkin orang yang cerewet pun, ini orang pendiam sekali, enggak pernah ngomong. Kesal juga mungkin mereka. Ya, tapi mungkin mereka menahan diri. Ya, menahan diri. Nah, begitulah yang namanya manusia. Ya, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan kalian dengan sebagian yang lain sebagai ujian. Sebagai ujian. Pertanyaannya, atasbirun, apakah kalian bisa bersabar? Itu pertanyaannya. Ya, sudah tidak bisa dirubah lagi kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bergaul dengan siapapun, kita mau di Tegal, mau di Solo, mau di Arab Saudi, mau di Yaman, mau di Madinah, mau di Mekah, ketika kita bergaul dengan siapapun, pasti kita akan mendapatkan hal-hal yang kita benci di sana. Karena kenapa?
Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Ya, kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain sebagai fitnah. Apakah kalian bisa bersabar? Ya, kadang seseorang misalkan berada di daerah sini, ana udah nggak nyaman di sini, ana ingin pindah ke tempat yang lain. Di sini orang-orang seperti ini. Ya, apakah ada jaminan ketika dia pindah ke tempat yang lain pun dia mendapatkan ketenangan? Ya, nggak akan mendapatkan jaminan. Semua orang sama. Makanya semua orang sama, ya berbeda-beda artinya. Semua orang itu diciptakan berbeda-beda. Mau antum sampai tinggal di Madinah pun sama. Ya, antum tinggal di Madinah, kota Nabi di sana, ya di sana insya Allah lebih tenang sana. Kata siapa? Orang Arab di sana ceplas-ceplos. Ya, orang Arab di sana, masya Allah, ya kata-katanya kadang lebih pedas. Ya, nah sifat orang di sana, ya bukan ini ya. Orang Indonesia di Jamiah itu adalah mahasiswa favorit yang idam-idamkan oleh mahasiswa yang lain. Karena apa? Karena keramahan. Ya, kalau antum tidak bisa mendapatkan ketenangan di Indonesia, tidak bisa mendapatkan kelembutan di Indonesia, antum tidak merasakan kelembutan di Indonesia, apalagi di negara yang lain. Ya, ini kenyataan. Sampai misalkan, dalam hadis, ja'ahul Yaman, hum araku afidah. Datang orang Yaman, mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya. Kemarin saya baru ngobrol dengan seorang ustadz yang dulu di Yaman. Ya, Ya, ketika saya ngobrol bagaimana kalau misalkan tinggal di Saudi seperti ini, ya kata beliau pun di Yaman pun demikian. Ya, artinya apa? Sama saja. Bahkan ada kejadian, ada orang belasan antum lah, anak SMP, ya umuran belasan tahun, anak SMP sedang berkelahi. Dipisahkan. Kalau kita kan dipisahkan, terima ya. Antum berkelahi dipisahkan. Ya kira-kira antum marah nggak kepada yang memisahkan? Enggak. Tapi orang Yaman ini, dua orang Yaman ini yang belasan remaja ABG anak Yaman ini, ya ini bukan merendahkan jemaah ya. Di sini kan banyak jemaah nih. Ya, bukan merendah misalkan dua orang Yaman ini sedang berkelahi. Kemudian dipisahkan oleh oleh salah satu ustadz di Indonesia, ya orang Indonesia waktu itu, dipisahkan. Pas dipisahkan marah, salah satunya yang dipisahkan ini marah. Sampai Sampai setelah itu dia bawa batu untuk menyakiti atau melempar kepada yang memisahkan tadi. Bayangkan, ya, untuk melempar kepada orang yang memisahkan tadi. Artinya sekarang dendamnya berubah, bukan kepada orang yang aman tadi, pada orang Indonesia yang sudah memisahkan. Bayangkan, ya intinya ini bukan merendahkan suatu bangsa, bukan merendahkan suatu etnis atau yang sebagainya, tidak. Tapi kita itu sebagai orang Indonesia bersyukur, ya secara umum orang Indonesia itu lebih baik akhlaknya. Nah, artinya Allah sudah takdirkan kita di suatu daerah, maka itulah yang terbaik bagi kita. Nah, dalam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Fawaid, mungkin Anda pernah menyampaikan juga di sini, termasuk musibah yang banyak melanda kaum muslimin yang tidak tersadarkan atau yang tidak disadari. Apa itu? Bosan terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Ya, misalkan seseorang tinggal di Tegal, kemudian ya bergaul dengan masyarakatnya. Ya, tadi misalkan dia merasa tidak cocok dengan masyarakat tersebut. Ya, akhirnya dia terus mengeluh. Dia ingin tinggalkan Tegal, padahal dia sudah dapatkan apa yang diinginkan di situ. Allah sudah berikan kenyamanan, Allah sudah berikan kemapanan, Allah sudah berikan ilmu majelis taklim yang alhamdulillah ya ada juga di sini, banyak juga di sini. Dia ingin pergi ke tempat yang lain. Bisa jadi dia bosan kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya di sini ya, Abu Taim Al-Busiri rahimahullah taala menganjurkan kepada kita untuk sabar dalam bergaul dengan manusia.
Qala Ibn Al-Hanafiyah, Muhammad bin Al-Hanafiyah. Qala Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ini cucu dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Beliau mengatakan, ya, Muhammad Al-Hanafiyah ini ada satu kisah yang sangat mengharukan, di mana ketika beliau hidup, beliau itu sering mengantar makanan, ya, bahan makanan pokok kepada para janda, tanpa ada satu orang pun yang mengetahui. Ya. Jadi tiap malam itu beliau mengangkut sendiri bahan makanan yang dibutuhkan oleh para janda, oleh orang yang membutuhkan. Ya. Mengangkut sendiri. Taib. Jadi pas paginya itu orang heran, kok ini ada makanan ini? Kok ada makanan ini? Ya. Dan tidak tahu siapa. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Bayangkan, tidak ada satu orang pun yang tahu. Diketahui beliau yang membawa ketika beliau meninggal. Ketika beliau meninggal, ya, ditemukan di punggungnya ini tanda hitam. Hitam. Karena apa? Karena saking beratnya membawa bahan makanan setiap malam. Ya. Dan ternyata memang setelah beliau meninggal tidak ada orang lagi yang memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan tadi. Masya Allah. Itu Muhammad bin Al-Hanafiyah. Naam. Beliau mengatakan, laisa bihakimin man lam yu'ashir bil ma'ruf man la yajid min mu'asyaratihi buddan. Bukan seorang yang hakim, bukan seorang yang bijak, seseorang yang tidak bergaul dengan orang lain dengan kebaikan. Bukan seorang yang bijak, ya, seseorang yang bergaul dengan manusia, seorang yang bergaul dengan orang lain, ya, dengan dengan suatu kebaikan, ya, bukan seorang yang hakim, bukan seorang yang bijak, seseorang yang tidak bergaul, bukan seorang yang bijak, seseorang yang tidak bergaul dengan orang lain, ya, dengan satu hal yang baik. Ia hanya bergaul karena kepentingan saja. Ia bergaul karena kepentingan saja. Karena kepentingan saja. Naam. Lihat, bukan seorang yang bijak, dia bergaul dengan seseorang karena kepentingan saja. Ya, kadang kan mungkin kebanyakan kita menghubungi si fulan kalau ada kepentingan. Ya, kita mengunjungi si fulan, ziarah pada si fulan kalau ada perlunya saja. Nah, ini ternyata bukan seorang yang bijak. Ya, ziarah ke si fulan kalau lagi mau minjem uang. Hubungi si fulan kalau lagi perlu uang. Ya, kalau butuh sesuatu baru hubungi si fulan. Enggak butuh, enggak dihubungi. Ini bukan seorang yang bijak. Bukan seorang yang bijak. Sini kata beliau, barang siapa yang bermuamalah dengan orang lain, barang siapa yang bergaul dengan orang lain dengan kebaikan, maka Allah akan berikan padanya jalan keluar dalam setiap kesulitan. Jalan keluar dalam setiap kesulitan. Barang siapa yang bergaul dengan manusia dengan kebaikan, maka dia akan mendapatkan jalan keluar, ya, di setiap kesulitan. Ya, inilah manfaat silaturahmi. Makanya silaturahmi memperpanjang rezeki. Karena memang ketika kita bergaul dengan seseorang, Allah akan mudahkan urusan kita. Allah akan berikan, ya, kemudahan demi kemudahan di atas kesulitan. Adzan dulu dan kita tunjukkan sedikit. Bismillah. Taib. Qala Abu Hatim Al-Busti rahimahullah taala, man iltamasa ridha jami'in nas iltamasa ma la yudrak. Barang siapa yang mencari keridhaan dari seluruh manusia, maka dia telah mencari sesuatu yang tidak mungkin didapatkan. Barang siapa yang mencari keridhaan seluruh manusia, ya, maka dia telah mencari sesuatu yang tidak mungkin didapatkan. Artinya apa? Ketika kita bergaul dengan masyarakat, tidak mungkin semua orang akan setuju dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita sampaikan.
Tidak mungkin semuanya bisa setuju dengan apa yang kita pikirkan. Ya, dan tidak mungkin apa yang kita lakukan pun disetujui oleh semua orang. Tidak mungkin. Menginginkan persetujuan dari orang lain, menginginkan keridhaan dari semua orang atas apa yang kita lakukan, sesuatu yang tidak mungkin didapatkan. Ya, artinya, ketika kita bergaul, ya kita harus sabar. Kita harus sabar dengan konsekuensinya. Dan apa yang kita lakukan, ya tidak perlu kita mencari keridhaan orang, tapi yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lakukanlah apa-apa yang sesuai dengan syariat Allah. Lakukanlah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh orang lain dikarenakan mencari keridhaan orang itu. Kemudian walakin yaqsudul aqilu, akan tetapi seorang yang berakal itu dia mencari keridhaan, yaqsudul aqilu man la yajid min mu'asyaratihi buddan, walakin yaqsudul aqilu ridha man la yajid min mu'asyaratihi buddan. Akan tetapi seorang yang berakal itu berusaha untuk mendekati orang-orang yang tidak setuju dengan dirinya. Dekati. Orang-orang yang tidak ridha dengan dirinya, dekati. Wa in dafa'ahu al-waqta ila istihsani asya' min al-'adat kana yastaqbihuha wastiqbahu asya'i kana yastahsinuha. Walaupun ketika dia bergaul dengan dirinya, dia harus menganggap baik sesuatu yang menurut dia jelek. Walaupun ketika bergaul tadi, dia harus menganggap baik sesuatu yang menurut dia jelek, tapi bukan dosa. Selama itu bukan dosa. Jadi gitu. Seorang berakal itu dia harus berusaha menganggap baik sesuatu yang menurut dia jelek. Artinya apa? Kalau dia tahu itu adalah aib dia, kekurangan dia, atau sesuatu yang tidak pantas untuk dia lakukan, maka anggap dulu baik. Jangan langsung celak, jangan langsung hina dirinya, tapi sudah pura-pura dulu saja. Baru ketika ada waktu yang pas, yang cocok, nasihati dia. Nasihati dia. Apalagi di khalayak umum. Jangan sekali-kali kita merendahkan seseorang di khalayak umum, karena itu akan besar sekali madharatnya. Fa inna dzalika minal mudarah wa ma aktsaru man dara falam yaslam fa kaifa tujidu salamata liman la yudari. Apabila seseorang yang banyak bergaul saja itu banyak dari mereka yang tidak selamat, maka bagaimana keselamatan bisa didapatkan dari orang yang tidak bergaul? Orang yang bermasyarakat itu banyak dari mereka yang mendapatkan hal-hal yang misalkan yang akan merugikan atau yang jelek. Lalu bagaimana bagi seseorang yang tidak bergaul sama sekali? Artinya di sini tidak ada ta'awun. Seseorang yang ta'awun saja, kita ambil positif dari bergaul ini, misalkan ta'awun. Seseorang yang berta'awun, saling ta'awun saja, masih kesulitan dalam yang namanya melakukan hal-hal yang bersifat duniawi, atau yang bersifat ukhrawi. Lalu bagaimana apabila seseorang mengurung diri, tidak mau ta'awun, tidak mau bekerja sama? Bagaimana dia akan mendapatkan, bagaimana dia bisa melakukan hal yang berat di dunia ini? Dakwah itu butuh kerjasama. Dakwah itu butuh kerjasama, butuh ta'awun satu sama lain dari semua kita, dari semua belah pihak. Bukan mengandalkan pada seorang ustadz saja, bukan mengandalkan pada pengurus saja. Karena apa? Karena dakwah itu berat. Dakwah itu berat. Dakwah itu sangat berat. Apabila Rasulullah SAW butuh para sahabat yang terus mendukungnya. Apabila Nabi Isa butuh hawariyun
yang terus membantunya. Bagaimana kita? Bagaimana kita ya manusia biasa sangat butuh pada ta'awun kita semua. Makanya dalam dakwah itu jangan saling mengandalkan satu sama lain. Dalam dakwah itu jangan saling mengandalkan satu sama lain, tapi harus benar-benar kita ta'awun bersama. Ya, apapun yang kita bisa, apapun yang kita mampu lakukan. Jangan mengandalkan orang lain. Ya. Dan juga kepada seseorang yang diberikan tanggung jawab, jangan dia merasa sok bisa melakukan hal itu sendiri. Jangan merasa menganggap bahwasanya dia bisa melakukan segala hal sendirian. Jangan seperti itu juga. Karena apa? Manusia itu lemah. Manusia itu sangat lemah. Ya, sangat lemah. Maka tidak akan bisa mengurus urusan sendirian. Dia harus butuh kerjasama. Dia harus membutuhkan bantuan orang lain. Tidak bisa berdiri sendiri. Nah, tidak bisa berdiri sendiri. Ya, butuh bantuan orang lain, butuh ta'awun orang lain. Oleh karenanya bergaullah, bermasyarakatlah, jangan mengurung diri, jangan berdiam diri. Ya, jangan merasa semua hal bisa dilakukan dengan sendiri. Kehidupan itu berat. Ya, kehidupan itu berat, butuh pertolongan Allah dengan sebab adanya orang lain. Nah, dan ini pun berlaku bagi kehidupan rumah tangga. Ya, kehidupan dalam rumah tangga. Ya, apabila tadi kita butuh bersosialisasi dengan masyarakat, butuh bergaul dengan masyarakat, butuh komunikasi dengan masyarakat, maka keluarga jauh lebih membutuhkan hal itu. Sebagai keluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin keluarga, sebagai keluarga yang mana merupakan keluarga itu adalah miniatur masyarakat. Miniatur masyarakat butuh adanya komunikasi, jangan menyendiri masing-masing. Ya, ketika di rumah bapaknya sendiri kamar, ibunya sendiri kamar, anaknya sendiri kamar, ya. Diam semuanya masing-masing. Tidak bisa seperti itu. Enggak bisa seperti itu. Harus ada komunikasi, harus ada kehangatan, harus ada kerjasama, harus ada ta'awun. Ya. Nah, tidak bisa masing-masing. Ya, harus berkomunikasi satu sama lain. Dan seorang istri dan juga seorang suami harus bersabar dengan masing-masing akhlak yang didapatkan dari suami ataupun dari istrinya. Harus sabar. Nah, harus sabar. Kalau tidak sabar, bagaimana kehidupan rumah tangga akan berkelanjutan, akan langgeng. Ya, sebagaimana tadi, kalau kita tidak bersabar di tengah masyarakat, bagaimana kita akan menjadi manusia bermanfaat bagi orang lain. Nah, wallahu ta'ala, kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan dari perkataan para ulama dan juga perkataan Rasulullah SAW dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada manfaat, maka itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila ada keliruan, tolong sampaikan.